Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Purwanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang putusan bermasyarakat Mahkamah Konstitusi dalam perspektif teori legislasi antara penafsiran konstitusional dan penyeludupan legislasi. Secara singkatnya, putusan bermasyarakat Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan yang mengatakan suatu pasal dalam undang-undang masih berlaku tapi harus dimaknai dengan cara tertentu supaya sesuai dengan Undang-Undang 1945. Jadi MK tidak langsung membatalkan pasal tapi memberi tafsir agar hukum tetap jelas dan bisa diterapkan dengan benar. Dari sisi teori legislasi, putusan ini punya dua sisi. Di satu sisi sangat penting karena MK sebagai penjaga konstitusi bisa melindungi hak warga negara dan memastikan undang-undang tidak disalahgunakan. Tapi di sisi lain, kalau MK terlalu jauh menentukan isi pasal, putusan bersyarat bisa dianggap sebagai penyelundupan legislasi. Karena seolah MK ikut membuat aturan yang seharusnya menjadi tugas DPR dan pemerintah. Oleh karena itu, putusan bermasyarakat harus digunakan secara proporsional. Cukup menafsirkan pasal, bukan menggantikan pembuatan undang-undang supaya prinsip pemisahan kekuasaan tetap terjaga. Bahas secara singkat tentang makna final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi serta batas-batas kritik dalam negara hukum demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, artinya langsung berlaku sejak dibacakan dan wajib dipatuhi oleh pemerintah, lembaga negara, hingga masyarakat. Tidak ada banding atau upaya hukum lain. Ini penting untuk menjaga kepastian dan stabilitas konstitusi. Namun sebagai negara demokrasi, masyarakat tetap punya ruang untuk mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi. Bedanya, kritik harus rasional, berbasis argumen dan tidak menyerang kehormatan lembaga atau pribadi hakim. Jadi putusan tetap dihormati, tapi diskusi publik tetap hidup sebagai bentuk kontrol demokrasi. Nah, jadi intinya putusan Mahkamah Konstitusi harus ditaati, namun kritik tetap boleh selama dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan tugas ini, konsistensi penafsiran konstitusi penting untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik. Konsistensi berarti Mahkamah Konstitusi menafsirkan konstitusi secara selaras dari satu putusan ke putusan lainnya. Namun, perubahan penafsiran tetap dikemungkinkan jika didasarkan pada alasan yang kuat, seperti perkembangan masyarakat dan perlindungan hak konstitusional. Dengan konsistensi tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi demi terciptanya hukum yang adil dan demokratis. Contohnya, putusan konsisten Mahkamah Konstitusi tentang syarat legal standing. Putusan seperti nomor 006 penguji Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 dan nomor 11 penguji Undang-Undang nomor 5 tahun 2007 dan seterusnya menunjukkan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan kriteria syarat legal standing untuk pemohon uji materi undang-undang, yakni adanya hak dan atau kewenangan konstitusional yang dirugikan, serta bukti yang relevan untuk mendukung klaim tersebut. Mahkamah Konstitusi secara konsisten menafsirkan aturan ini sejak awal judicial review di Indonesia. Saya akan membahas Mahkamah Konstitusi, pengadilan hukum, atau penafsiran moral konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjaga supremasi Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan melindungi hak konstitusi warga negara. Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengadil hukum dengan menilai kesesuaian undang-undang terhadap konstitusi berdasarkan asas kepastian hukum dan pendekatan yuridis. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menafsirkan konstitusi secara tekstual, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi kerap mempertimbangkan nilai keadilan, hak asasi manusia, dan kepentingan masyarakat, sehingga menunjukkan perannya sebagai penafsir moral konstitusi. Pendekatan ini menetapkan konstitusi sebagai hukum yang hidup dan dinamis. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjalankan peran ganda sebagai pengadil hukum sekaligus penafsir moral konstitusi agar penegak konstitusi tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mewujudkan keadilan
instansi. Saya akan membawakan tema 5 yaitu putusan MK menjaga konstitusi atau mengubah arah kebijakan. Mahkamah Konstitusi disebut sebagai benteng terakhir konstitusi. Namun di balik kewenangan muncul pertanyaan, apakah benar ia menjaga konstitusi atau justru mengubah arah kebijakan publik? Dalam menguji undang-undang, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membaca teks hukum, tapi juga menafsirkan nilai semangat Undang-Undang Dasar 1945 sehingga batas kewenangannya diuji. Putusan pun menentukan arah demokrasi dan kepercayaan publik terhadap hukum. Pada akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi bukan sekedar soal menang atau kalah. Ia menentukan arah demokrasi dan kepercayaan publik terhadap hukum. Ketika putusan tetap konsisten dan berhati-hati, konstitusi akan tetap menjadi kompas negara. Namun jika tidak ada arah, kebijakan bisa bergeser tanpa disadari. Putusan MK itu menjaga aturan atau mengubah arah kebijakan. Kerap kita ketahui MK itu menjadi wasit atau pemain dalam sebuah aturan. Secara klasik, kita mengenal teori Hans Kelsen bahwa MK adalah negatif legislator. Tugasnya pasif, menghapus norma yang inkonstitusional demi menjaga supremasi Undang-Undang Dasar 1945. Di sini MK adalah benteng kepastian hukum. Namun, kenyataannya MK sering melakukan judicial activism melalui penafsiran dinamis atau living constitution. MK kerap melahirkan putusan yang bersifat positif, seperti putusan inkonstitusional bersyarat atau mengubah syarat jabatan publik. Ketika MK melakukan ini, ia tidak lagi sekedar menjaga teks, melainkan mengubah arah kebijakan nasional. Secara akademis, ini memicu perdebatan apakah MK sedang menegakkan keadilan substantif atau justru telah melampaui kewenangannya dengan mencampuri open legal policy yang merupakan ranah DPR dan Presiden. Kesimpulannya, MK memang penjaga konstitusi, namun dalam prakteknya MK itu motor perubahan kebijakan. Bagi kita calon sarjana hukum, tantangannya adalah memastikan bahwa aktivisme MK tetap berada di rel independensi, bukan terjebak dalam arus politik praktis.